Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisyani Ziliwu dari kelas 8A. Kali ini saya akan membuat video tentang ulasan karya kita. Saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi, yang ditulis oleh Andrea Hinata dan memiliki 529 halaman dan diterbitkan oleh Bentang Pustaka, dipublikasikan di 2008. Laskar Pelangi adalah novel pertama kali yang dibuat oleh Andrea Hinata. Novel ini juga termasuk salah satu novel terpopuler di Indonesia, bahkan beradaptasi menjadi film di Indonesia dan memiliki banyak jumlah penonton. Laskar Pelangi menceritakan tentang 11 anak yang berasal dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan mereka di sekolah yang sederhana. Novel ini dapat dibaca oleh semua umur, dari anak-anak hingga dewasa, dan dapat memotivasi para pelajar. Banyak hal menakjubkan yang dialami oleh anggota Laskar Pelangi. Anak-anak ini terus berjuang menuntut ilmu walaupun keadaan tidak bersimpati kepada mereka. Sekolah yang merupakan wadah untuk mereka mencari ilmu nyaris dibubarkan oleh Dikdikbud Sumatera Selatan. Salah satu anggota dari Laskar Pelangi yang bernama Bintang, dia rela menempuh jarak 80 km dengan sepedanya hanya untuk menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Padamu Negeri di sekolah yang dia cintai. Anggota Laskar Pelangi memiliki banyak imajinatif dan kreatif, bahkan mereka memenangkan lomba karnaval 17 Agustus dan menaikkan derajat sekolah mereka. Novel ini berhasil meraih royalti sebesar 4 miliar dan diterima di kalangan masyarakat anak-anak hingga dewasa. Berhenti bercita-cita adalah tragedi terbesar bagi hidup manusia. Para Laskar Pelangi bersekolah di Belitung dengan fasilitas yang minimal, dengan bangunan yang hampir roboh hingga gurunya yang sedikit. Sekolah ini dibangun dengan keikhlasan dan merupakan harapan terakhir bagi para pelajar, namun nyaris dibubarkan oleh Dikdikbud Sumatera Selatan. Guru-guru di sana tetap berusaha untuk mengajar. Mereka hanya dibayar beras oleh orang tua murid sebagai upah mereka. Kekuatan itu berasal dari ketekunan dan keyakinan dalam menggapai cita-cita. Kepala sekolah dan guru berusaha membuat perubahan bagi sekolah supaya murid dapat belajar dengan semangat dan meraih cita-cita. Karena banyak perubahan yang dialami oleh murid, maka kepala sekolah memberi julukan Laskar Pelangi kepada murid yang bersekolah. Novel Laskar Pelangi dikemas dengan alur yang jelas dari awal hingga akhir, sehingga pembaca dapat meresapi dan menjiwai setiap cerita dalam novel ini. Banyak pelajaran yang kita ambil dari novel ini. Salah satunya adalah kita harus tetap semangat dalam meraih pendidikan dan mencari ilmu, agar semua yang dicita-citakan dapat tercapai, seperti kesuksesan yang diraih oleh para Laskar Pelangi. Sekian dari saya ulasan tentang Laskar Pelangi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Kurniawan dari kelas 8D akan membacakan teks ulasan saya yang berjudul Faktor-faktor penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Melansir pernyataan pakar ekonomi Universitas Erlangga, Unair, Bapak Rosanto Dwi Handoyo, SEMSI PDH, menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab kelangkaan minyak goreng terjadi karena adanya mekanisme dari permintaan dan penawaran, atau yang biasa dikenal dengan istilah supply and demand. Sebagai salah satu komoditas yang sangat penting di Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Menurut IHK, Indeks Harga Konsumsi Indonesia, minyak goreng merupakan bahan pokok yang selalu digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Faktor kelangkaan minyak goreng terjadi karena adanya kenaikan dari sisi permintaan atau demand dan penurunan dari sisi penawaran atau supply. Apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Adapun penyebab faktor kelangkaan minyak goreng di Indonesia antara lain: yang pertama, harga minyak nabati yang semakin naik. CPO merupakan minyak nabati. Saat ini CPO sedang mengalami kenaikan, yaitu dari 1.000 US dollar menjadi 1.340 US dollar. Oleh sebab itulah produsen lebih memilih
menjual minyak goreng ke luar negeri daripada ke dalam negeri, karena lebih menguntungkan apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Yang kedua, pemerintah melakukan program B30. B30 adalah pencampuran antara 30 diesel dan 70% bahan bakar seperti solar. Oleh sebab itu, bahan bakar seperti solar akan dialihkan ke biodiesel. Yang ketiga adalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Pandemi COVID-19 belum berakhir sampai saat ini. Oleh karena itu, banyak konsumen yang awalnya menggunakan minyak nabati kemudian beralih ke CPO. Yang keempat adalah proses distribusi dan logistik. Berkaitan dengan distribusi hanya ada di beberapa daerah saja, sedangkan proses distribusi harus dilakukan ke seluruh penjuru Indonesia. Berkaitan dengan logistik, kontainer saat ini harganya sangat mahal. Oleh sebab itu, shipping dan perkapalan juga menjadi naik. Yang kelima adalah panic buying. Panic buying adalah suatu ketakutan jika minyak goreng habis dan mahal. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia membelinya dengan stok yang lebih banyak. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.